Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ponggo Saputra dari kelas 10 fase E7. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. A. Komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara maupun video. 1. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian. 1. Perangkat keras atau hardware. 2. Perangkat lunak atau software. 3. Pengguna. A. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, kernel, dan lain-lain. B. Perangkat lunak, software. Perangkat lunak komputer atau software tidak terlihat secara fisik, tetapi fungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contoh perangkat lunak ialah sistem operasi, aplikasi atau app, dan lain-lain. C. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Pemahaman lebih lanjut tentang pengguna dapat ditemukan pada materi dampak sosial informatika. 2. Jenis-jenis komputer. Berdasarkan ukurannya, komputer dibagi beberapa jenis antara lain seperti ditunjukkan pada penjelasan berikut. Mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Beberapa komputer bahkan dalam bentuk papan tunggal atau singlet board circuit atau SBC yang berukuran kecil. Misalnya yang populer ialah Raspberry Pi dan Arduino. Arduino atau platform elektronik open source berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak yang mudah digunakan, ditunjukkan untuk membuat proyek interaktif. Komputer personal atau PC personal komputer. Komputer personal adalah memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro. Mini komputer. Beberapa dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun proses yang lebih besar. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer biasanya digunakan oleh perusahaan besar sebagai server peladan. Superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flow phase atau floating point operator per second. B. Interaksi manusia dan komputer. Beberapa macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer di antara lain sebagai berikut. 1. Web basis GUI atau Graphical User Interface. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu, dialog dengan buton dan text box, radio, buton atau untuk satu pilihan
atau checkbox untuk banyak pilihan. 2. Antarmuka berbasis perintah atau command line inversi slash. Sistem operasi berbasis slash merupakan display termuka melalui teks terminal. 3. Melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu yang hasilnya akan direkam dalam bentuk informasi audio. 4. Melalui gambar atau video. Antarmuka menggambarkan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. 5. Melalui berbagai piranti misalkan lain. Selain menggunakan perangkat lunak, pengguna dapat memberi interaksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti yang dijelaskan sebelumnya, atau keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Dari semua orang di atas terlihat bahwa di dalam sebuah komputer perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Berikut penjelaskan ringkas kolaborasi tersebut, bahwa dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. D. Sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak, sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan sistem. Contoh sistem operasi ialah MS Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, dan sebagainya. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Menyediakan input dan output. 3. Mengelola perangkat keras dan peripheral. 4. Mengelola penguatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. 5. Mengelola file, bukti atau software dan LED. 6. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. 9. Mengelola keamanan. 10. Menangani komunikasi dengan jaringan. 1. Multitasking. Multitasking yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, misalnya sambil merajut, nonton TV, bahkan sesekali menengok HP. Seperti dijelaskan di atas, salah satu fungsi sistem operasi ialah menangani multitasking. Sistem operasi dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma Round-Robin atau RR. Ya, sebuah algoritma karena sistem operasi adalah sebuah program juga. 2. Cara komputer bekerja. Komponen pada proses atau kotak besar terdiri atas prosesor, CPU yang berupa chip, ROM, RAM, hard drive, CD-ROM, dan floppy drive. Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah sirkuit elektronik yang sangat berkompleks yang bertugas mengeksekusi elektronik mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. Semua komputer mulai yang kecil seperti ponsel pintar sampai yang besar dan canggih harus mempunyai CPU. B. Mesin konseptual sederhana. Gambaran siklus ditunjukkan dalam gambar 4.20 yang menunjukkan lebih detail bagian dari CPU. 1. CPU akan mengambil instruksi atau fetch. 2. CPU akan menerjemahkan instruksi tersebut
melakukan apa, misalnya menyimpan data, menghitung atau lainnya. 3. Alu mengambil data yang diperlukan menjalankan instruksi dan data yang sedang diproses disimpan dalam register. 4. Alu menjalankan instruksi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah dan jangkal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.